apakah ada atau tidak ada paralelisasi antara Allah Tritunggal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks dialog teologis Kristen Islam, Mbah? Saya kira begini, baik tauhid Islam, khususnya kalau kita bicara tentang sejarah ilmu kalam, dengan iman Kristen itu kan memang sebetulnya ada paralel dalam sejarah berdampingannya ya. Penggunaan istilah-istilah yang dipakai ilmu kalam itu sebelumnya sebetulnya secara sudah bersama-sama dipakai oleh para teolog Kristen yang berbahasa Arab. Jadi misalnya Theodor Abukuro. Theodor Abukuro itu banyak sekali belajar dari Yohanna Mansur ad-Dimashqi dari Damaskus atau John of Damascus. Itu lahirnya tahun 645. Jadi kira-kira kalau Nabi Muhammad itu wafat tahun 632, ya, itu kira-kira 20-an tahun kurang lebih setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi peristiwanya dekat sekali. Tapi Yohanes Damaskus itu belum menulis dalam bahasa Arab. Cuman banyak sekali vocabulary dalam bahasa Yunani yang itu sendiri diwarisi dari konsili-konsili gereja. Misalnya ya, ausia di dalam bahasa Yunani itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab zat atau jauhar. Kata zat itu bukan zat padat, zat cair itu bukan. Ini memang sebetulnya itu adalah istilah yang dipakai bersama-sama baik itu para teolog Kristen maupun Islam. Kemudian kata sifat dalam ilmu kalam Islam itu sebetulnya sejajar dengan kata idiotetes, dan kata idiotetes itu juga dipakai oleh misalnya penulis Theodor Abukuro, Abu Ra'itah Al-Tigriti, Abdul Masih Al-Kindi, banyak sekali sebetulnya. Nah, contoh-contoh seperti itu membuktikan bahwa sebenarnya ada asumsi dasar antara kedua agama. Pertama-tama hendak menegaskan bahwa firman Allah itu kekal, tidak diawali oleh waktu. Tidak diawali oleh waktu. Maka dalam iman Kristen, dan aku percaya kepada satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan, genitum non factum, diterjemahkan di dalam bahasa Arab, al-mauludu ghairul makhluk, dilahirkan tidak diciptakan. Karena orang Kristen kita percaya bahwa sebelum kedatangannya ke dunia, Kristus itu praeksisten, sudah ada bersama-sama dengan Allah, tetapi bukan menjadi Tuhan selain Allah, sebagai firman Allah yang kekal bersama dengan Allah. Nah, sebagai firman tentu tidak diawali oleh waktu, karena kalau firman itu diawali waktu berarti ada waktu tertentu di mana Allah tidak ada firmannya. Itulah maknanya dari kelahiran ilahi Yesus Kristus. Jadi dalam diri Allah yang satu itu, yang dikiaskan dengan Bapa, sekali lagi dikiaskan, ini bukan Bapa dalam pengertian fisik laki-laki itu bukan. Kalau Bapa diartikan fisik laki-laki, bagaimana dilahirkan dari Bapa? Secara fisik semua juga dilahirkan dari ibu, karena memang Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Dan ajaran seperti ini sebetulnya gereja meyakini itu, bahwa anak yang lahir bukan dari darah, bukan dari daging, bukan keinginan seorang laki-laki, tapi karena dari Allah. Jadi itulah makna anak Allah itu. Kemudian firman Allah itulah anak Allah yang kekal, yang berdiam dalam wujud Allah yang kekal. Wujud atau eksistensi Allah itulah yang di dalam bahasa iman Kristen disebut Bapa. Di dalam Allah Bapa yang satu itu ada firman-Nya yang kekal, yang dikiaskan putra Allah, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, tanpa ibu, karena memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Roh Kudus itu bukan malaikat Jibril,
bukan wahyu suci, bukan makhluk, bukan. Roh Kudus itu adalah sumber hidup dalam diri Allah, maupun yang menyalurkan kehidupan itu bagi seluruh ciptaan. Makanya Roh Kudus itu kekal, karena Roh Kudus itu rohnya Allah. Gambaran paling sederhana, seperti manusia, ada pikirannya dan ada rohnya. Begitu juga Allah sejak kekal sampai kekal berada bersama-sama dengan firman dan rohnya. Makanya dalam kitab Taurat sudah disebutkan itu, awal kita membaca kitab Taurat, nggak usah baca Injil dulu, itu sudah ada. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Viha aret hayyetah tohu wa bohu wa hosek alfenetehom wiruah Elohim merakefet alfenehamayim. Dan bumi itu belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya, dan ruah Elohim, roh Allah, merah kefet alfinihamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Itu artinya apa? Gerak dinamis Tuhan dalam penciptaan melalui rohnya, gitu loh. Maka planet-planet bisa bergerak pada orbitnya masing-masing karena digerakkan oleh rohnya tadi. Nah kemudian wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Di sini dalam aktivitas penciptaan pun ada Allah, firman-Nya dan rohnya. Nah, paralelnya kira-kira di mana? Kalau boleh saya singgung sedikit, dalam ilmu kalam itu ada yang disebut sifat datiyah. Sifat datiyah itu adalah sifat apa? Sifat yang berbicara tentang self-nya Tuhan, dirinya Tuhan. Jadi apa sih artinya dat? Dat itu bukan zat cair, zat padat, bukan itu. Misalnya huwa datuhu, himself, ya. Jadi dia sendirilah. Jadi kedirian Tuhan, self-nya Tuhan itulah. Maka kalau di dalam ilmu kalam dikatakan Tuhan itu ada, itu saja kan. Adanya bagaimana? Dijelaskan dalam sifat salbiah. Tuhan itu ada, misalnya kidam, bako, mukulafatul khawadis, iyamuhu binafsihi, wahdaniyah misalnya, ya. Itu artinya apa? Tuhan itu ada, tapi adanya Tuhan kan nggak sama dengan adanya makhluknya. Kita ada diawali dari ketiadaan. Manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi Tuhan dari kekal sampai kekal tidak pernah tidak ada. Makanya Tuhan itu disebut dengan dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Wehu, huweh, wehu, yihye. Yang akan datang, hayah, huweh, yihye. Yang datang, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, atau yafu, yang akan datang, yang akan ada, itu loh. Jadi Tuhan ada pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak pernah ada ruang yang bisa menampung Tuhan. Tidak pernah ada waktu yang bisa melampaui Tuhan. Maka Tuhan itu di atas ruang dan waktu. Itu sifat yang disebut kidam dan bako. Dia tidak berakhir. Seluruhnya rusak binasa. Tuhan tidak rusak binasa. Karena apa? Dia berdiri sendiri. Kalau kita ini berdiri karena ketergantungan dengan orang lain. Kita ada karena keberadaan ibu bapak kita. Ya. Maka Tuhan itulah kausa prima, kalau bahasa filsafatnya begitu. Nah, maka Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Tuhan itu berdiri sendiri dan selalu esa sifatnya. Bagaimana penjelasan ini kalau di dalam iman Kristen itu dijelaskan lewat misteri Tritunggal. Misteri Tritunggal itu adalah deskripsi tentang zat Allah. Deskripsi tentang hakikat ilahi itu. Makanya pertanyaannya, di mana paralelnya? Lah kalau ada sifat ma'ani kalau dalam ilmu kalam Islam itu misalnya Tuhan itu bersifat kalam, ya. Tuhan itu bersifat kudrah, irodah, kalam, ya. Dia bersifat maha kuasa, dia bersifat maha berkehendak, dia bersifat berfirman, kan itu kan? Tuhan juga bersifat melihat,
mendengar, ya, hidup. Itu sebetulnya deskripsinya. Tapi sesungguhnya kalau dalam iman Kristen, kalau paralel ya dikatakan Tuhan itu berbicara melalui apanya? Melalui firman-Nya. Tetapi dalam iman Kristen agak beda dengan dalam ilmu kalam ya. Dalam iman Kristen Yesus itu bukan sekedar kalam takwiniah. Artinya firman akibat dari firman kun itu bukan. Tapi dalam iman Kristen Yesus itu sendiri sang firman itu. Nah, sang firman itu yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu. Maka dalam iman Kristen Yesus tidak pernah disebut kalamullah. Dalam Alkitab bahasa Arab Yesus disebut kalimatullah. Maka dikatakan dalam pembukaan Injil yang keempat ya, dikatakan fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya dan kalimah itu adalah Allah. Jadi kalimah itu kalau dalam iman Kristen, ini saya tidak bicara tentang agama lain, itu artinya logos. Logos itu artinya apa? Bukan sekedar kata-kata verbal, kalam itu tidak. Tetapi di situ ada sifat kuasa, kudrat. Di situ ada sifat kehendak. Karena apa? Apa yang difirmankannya jadi. Apa yang dikehendakinya jadi. Maka di situ ada kuasa. Ada kehendak. Dan ada kata-kata verbal, yaitu kalam. Nah sekarang, untuk menjelaskan bagaimana dengan Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya gini. Tuhan itu maha melihat. Oke. Tuhan itu maha mendengar. Betul. Kenapa orang mendengar dan melihat? Karena hidup. Kan itu kan? Kenapa orang hidup? Karena ada rohnya. Maka dengan kita mengatakan Allah itu memiliki roh dalam dirinya yang kekal, itu sudah mengandung sifat hayat, sudah mengandung sifat apa berbicara, sudah mengandung sifat apa namanya melihat, mendengar. Itu kan ciri-ciri hidup. Nah hidup itu karena apa? Ada roh di dalamnya. Maka Tritunggal itu tidak bicara tentang keberapaan Tuhan, tapi bicara tentang kebagaimanaan hakikat Tuhan itu. Itu sebanding dengan sifat dzatiyah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya orang itu sendiri itu terlalu awam juga. Nanti kata dzat dipikir orang Islam nyembah dzat, itu kan fitnah terhadap agama Islam. Nggak boleh kita. Kalau nggak ngerti diam aja lah, jangan ngomong. Ya toh? Terus dzat dipikir loh, Tuhan kita itu roh, tapi kalau Tuhannya agama lain itu zat itu kan tiga, zat padat, zat air, zat itu kan fisika itu. Ini nggak ada urusannya dengan fisika ini. Makanya belajar sejarah gereja supaya kita jangan awam-awam sekali lah. Saya kira itu paralelnya.